Pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Selasa malam mengakibatkan puluhan ruas jalan tergenang banjir. Puluhan rumah warga di daerah Koja, Jakarta Utara pun terendam. Dengan menggunakan tandu, relawan Palang Merah Indonesia Jakarta Utara membantu evakuasi warga terdampak banjir Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan lantaran banyak warga yang terdampak banjir, terutama lansia dan anak-anak yang harus dibawa ke lokasi pengungsian akibat hujan deras yang terjadi di lokasi tersebut. Selain itu, akibat hujan yang mengguyur daerah Jakarta sejak Selasa malam, sejumlah ruas jalan dan permukiman warga tergenang banjir. Salah satu wilayah penduduk yang tergenang banjir yaitu wilayah Koja, Jakarta Utara. Ketinggian genangan yang merendam rumah warga mencapai 60 cm. Pemprov Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air melakukan upaya penyedotan dan pengaliran air ke sungai terdekat untuk mengatasi genangan air yang merendam rumah warga dan jalan utama. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Leman, Laksana, Ayus melaporkan. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta pada Selasa malam hingga Rabu pagi membuat sejumlah wilayah tergenang banjir. Di Jakarta Barat, debit air berkisar antara 30 cm hingga 1 meter. Hujan dengan intensitas tinggi di Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah banjir. Salah satunya di Jalan Raya Grogol, tepatnya di Jalan Satria Raya, Jakarta Barat. Di jalan inilah ketinggian air mencapai 15 hingga 30 cm. Banjir juga berdampak ke pemukiman warga di Jalan Satria, RW 04, Kelurahan Jelambar. Ketinggian air di pemukiman warga sekitar 20 hingga 40 cm. Genangan air juga terjadi di Jalan Panjang Kedoya, Jakarta Barat. Pada Rabu siang, genangan air masih terlihat di jalur utama terutama di sisi jalan yang lebih rendah. Saat ini ketinggian air mencapai 15 cm. Sementara itu, ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat hingga Rabu siang masih terendam banjir. Ketinggian air di akses jalan menuju Cengkareng berada di antara 70 cm hingga 80 cm. Arus kendaraan dialihkan menggunakan jalan inspeksi Kali Mokevart. Air tinggi mulai dari pukul 9-an Bang, sampai jam 11-an kayaknya itu. Jam 9 malam? 11 malam ya. Itu ketinggian air berapa Bang semalam? Ketinggian air biasanya sampai segini nih dari kalau semalam nih. Sini, jarak sini. Mungkin kedepannya masih dalam lebih lagi segini. Ya sampai 1 meteran? Iya. Kalau sekarang ini udah surut atau masih ini sih Bang? Mungkin kalau sekarang daerah sini aja udah surut ya. Mungkin ya depan lagi masih dalam Bang, untuk buat motor kayaknya nggak bisa lewat kan. Meski debit air di sejumlah wilayah mulai surut, namun warga khawatir banjir akan kembali terjadi jika hujan lebat kembali mengguyur Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Muhammad Yohan, untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir di Jakarta saat ini. Selamat sore, Pak Yohan. Pak Yohan, mohon maaf Pak, suaranya bisa di-unmute Pak. Ya, selamat sore, Mas Bre. Baik, selamat sore. Pak Yohan, untuk hari ini total ada berapa titik yang masih tergenang banjir Pak, khususnya untuk sore hari ini? Sampai pukul 5 sore ini masih ada 36 RT, kemudian ada 16 ruas jalan yang masih tergenang ya. Dan 34 RT itu lokasinya ada di Jakarta Barat. Di antaranya itu di Cengkareng Barat ada 2 RT, Cengkareng Timur 4 RT, Kelurahan Kosambi ada 7 RT, Kelurahan Kedawung Kaliangke 7 RT, Kelurahan Rawa Buaya 4 RT, Kelurahan Pegadungan 3 RT, Tegal Alur 6 RT, dan Joglo 1 RT. Oke, kalau untuk ruas jalan Pak, ini di mana saja Pak yang sekarang masih terendam banjir? Untuk ruas jalan itu di Jalan Pluit Dalam, Kelurahan Penjaringan, Jalan Boulevard Utara Kelapa Gading, Jalan Pegangsaan 2 Grand Hill, Jalan Kelapa Hibida Raya,
Jalan Boulevard Raya, Jalan Komplek UK Kelurahan Tugu Utara, Jalan Bayangkara, Jalan Sulawesi Kelurahan Tanjung Priuk, Jalan Boulevard Raya Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jalan Muara Baru, Jalan Kelapa Niastaya, Jalan Kamaraya Kelurahan Cengkareng Barat, Jalan Perumahan Green Garden, Jalan Jelambar Baru Kelurahan Jelambar Baru, Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jelambar Baru, dan Jalan Baik. Satria Raya, Kelurahan Jelambar. Ini ketinggiannya variatif ya, antara 15 cm sampai paling tinggi 40 cm. Dan terus berlangsung surut ya. Oke. Karena ada juga jalan-jalan yang sudah surut, itu ada 16 jalan yang sudah surut. Oke, Pak Yohan, ini kan ada sejumlah jalan yang memang tadi saya dengarkan ini rata-rata berada di Jakarta Utara. Apa penyebab yang mungkin sulit air surut di sana, Pak? Apakah memang drainase atau memang kondisinya yang dekat dengan pesisir? Memang cukup unik ya untuk kejadian banjir kali ini karena ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama tentunya curah hujan dari kemarin ya, dari kemarin malam. Ini curah hujannya cukup tinggi, bukan hanya di Jakarta, tapi di wilayah sekitar Jakarta, di Depok, kemudian Bogor, sehingga dari hulu ke hilir itu debit air yang mengisi sungai itu cukup tinggi ya. Dan kami BPBD itu sudah menyampaikan melalui alat disaster warning system itu sejak pukul 3 sore itu kita sudah warning untuk warga yang tinggal di bantaran sungai untuk bersiap-siap apabila air ini akan tiba dalam beberapa jam ke depan. Jadi memang sudah dikasih peringatan sebelumnya kepada warga yang tinggal di pinggir sungai ya. Kemudian tadi pagi juga saya sudah berdiskusi dengan kawan-kawan di Dinas Sumber Daya Air. Terjadi fenomena yang namanya hujan lokal ya di beberapa lokasi. Salah satunya adalah ini menjadi penyebab ruas jalan itu tergenang ya, karena memang intensitas hujannya cukup tinggi secara lokal ya. Jadi hujan lokal ini terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, sehingga menggenangi jalan karena intensitas hujannya cukup tinggi ya. Ya. Kemudian yang terjadi pada siang harinya khusus untuk di utara, ini memang saat ini memang sedang terjadi fenomena rob juga ya. Oke. Fenomena rob ini mengakibatkan penambahan debit air di wilayah utara Jakarta ya. Jadi air masih cukup sulit untuk cepat surut ya untuk di wilayah utara. Namun demikian, Dinas Sumber Daya Air ini sudah mengerahkan secara optimal bersama tim dari BPBD untuk memompa dengan menggunakan pompa mobile yang dibawa oleh pasukan biru Dinas Sumber Daya Air beriringan bersama dengan tim dari BPBD, kemudian dari Satpol PP dan dari Dishub ya. Oke. Ini memang jika dianggap kurang itu bisa didukung juga oleh pompa statis ya, pompa stasioner. Dan apabila masih kurang juga, ini masih ada tambahan dari Disgul Karmat. Mereka bisa menggunakan mobil pemadam itu untuk membantu penyedotan air pada titik-titik tertentu ya. Jadi kami sudah cukup optimal, Pemprov DKI Jakarta ini sudah cukup optimal untuk berupaya sebaik mungkin mengatasi genangan. Oke, kalau itu kan untuk di jalan-jalan yang masih tergenang, Pak. Bagaimana dengan 36 RT yang masih terendam banjir di Jakarta Barat? Titik tertingginya ada di mana, Pak? Dan apa penyebab tidak surut-surut hingga sore hari ini? Kalau untuk yang masih tergenang di Jakarta Barat ini lebih dominan kepada hujan lokal tadi ya. Kalau di utara mungkin ada faktor dari rob juga, tapi kalau di barat itu memang intensitas hujan lokalnya cukup tinggi ya, sehingga genangannya cukup lama ya. Namun demikian, yang surut pun sudah cukup banyak juga di wilayah Jakarta Barat. Dan sampai saat ini tadi terpantau Bapak Sekban ini baru saja menurunkan bantuan di kantor kelurahan Tegal Alur ya, bantuan logistik untuk pengungsi banjir ya. Namun demikian untuk pengungsi dalam
banjir ini ya, ini beda tipikal dengan pengungsi atau penyintas kebakaran ya. Kalau untuk penyintas banjir, ini kebanyakan apabila warga itu melihat genangan sudah surut dan mereka bisa kembali ke tempat tinggalnya, mereka akan segera Kembali ya Pak ya? ke tempat tinggalnya ya. Jadi Oke. datanya ini sangat dinamis sekali gitu. Kayak tadi pagi mungkin pengungsian cukup banyak karena masih tinggi ya genangannya. Tapi sekarang nih kalau kami amati dari data pengungsian yang Baik, sudah kami kerahkan dukungan logistik juga, baik. ini makin berkurang jumlah Oke. pengungsi. Jadi walaupun memang mereka bisa sewaktu-waktu kembali ke rumah, tapi tempat pengungsian tetap disiapkan untuk warga di sana. Terima kasih Pak Muhammad Yohan, Kepala Terima kasih. Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta telah bergabung bersama kami di Ayu Sore.